Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wad du'a ila al huda wa dalalata ala al khair wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha wajhillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal bidzalika ahla. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua di hari ini, tepatnya di sore hari menjelang maghrib, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan hidup ini, untuk melanjutkan perjuangan kita, untuk mencari segala sesuatu yang kita butuhkan. Semuanya dari pagi sudah kita lakukan, terutama tentunya karena ada nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luar biasanya hidup ini dengan adanya kesehatan, sehingga sikap kita tentunya adalah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kesehatan ini memang betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, yang minimalnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan baru kemudian kita lanjutkan dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang semakin baik, semakin disiplin, dan semakin tertata rapi. Alhamdulillah juga tatap muka kita di Ngadem ini, di Ngadem ngaji daring edisi mingguan dengan membaca buku fenomenal karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan judul buku An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Juga patut kita syukuri juga pertemuan ketiga, tatap muka ketiga bisa kita mulai, kita laksanakan, walaupun masih baru mulai. Semoga pertemuan ini lebih mendatangkan ilmu yang barakah dan juga keberkahan dalam kehidupan kita, khususnya di hari ini dan pada kehidupan kita di kemudian hari. Dari pertemuan pertama dan kedua kita sudah menyampaikan penghargaan atau keistimewaan orang-orang yang bertakwa. Dilanjut pada pertemuan kedua kemarin memaknai takwa itu apa, dan apa yang dimaksud dengan sebetul-betul takwa sudah disampaikan pada pertemuan kedua. Pertemuan saat ini kita beranjak pada topik lain, beranjak pada judul lain, itu masih berkenaan dengan takwa, ada hubungannya dengan takwa. Jadi subtopiknya adalah cara-cara untuk meraih ketakwaan itu seperti apa. Aplikasi atau praktek yang ingin kita lakukan untuk meraih takwa itu apa. Itu yang akan disampaikan pada pertemuan sore ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baik kita tawassul dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga pada ulama, dan juga mendoakan orang-orang
terdekat kita, khususnya orang tua. Al-Fatihatu ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruhi sayyidina al-muhajirin Muhammad bin Isa wa sahbihi wa fura'ihim wa ila sayyidina Abdullah wa ila sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali ba'alabi wa sahbihi wa fura'ihim wa ila ruhi sayyidina al-habib Abdullah bin Alabi al-Haddad wa ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila sayyidina Ahmad bin Alabi al-Maliki wa ila jami' سادنا الصوفية حينما كانوا من شرق الأرض إلى مغاربها خصوصا أموات زنب الفتر على جميع العلماء والشهداء الصالحين خصوصا مؤسسي المعهد السلفي Sumber Duka عن سبيل الخصوص كي زين العابدين كي زبيد كي محمد كي خالد كي محمد ربيع بن خالد كي أحمد مدني كي وإلى جميع أصولهم وإلى جميع فروعهم وإلى جميع أرواح مشايخنا وأرواح معلمينا وأرواح أساتذتنا أن الله يعلي درجات في الجنة يكثر مثوباتهم وضاعف صناتهم يحفظنا بجيهم وينفعنا بهم ويعيد إلينا وإلى طلبتنا وإلى آبائنا وإلى أمهاتنا وإلى إخواننا وإلى أخواتنا وإلى آبائنا وإلى أمهاتنا وإلى أولادنا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين إلى أن قال وعلى الإنسان الاجتهاد في حفظ إسلامه وتقويته بفعل ما أمر به من طاعة الله تعالى. وعلى الإنسان الاجتهاد, jadi wajib bagi kita sebagai umat Islam al-ijtihad, berjuang, berkorban. Untuk apa? Fi hifdzi islamihi, untuk menjaga keislaman kita, wa taqwiyatihi, dan menguatkan, mengokohkannya. Dengan cara apa? Jadi kita punya kewajiban untuk menjaga keislaman kita serta mengokohkannya. Punya kewajiban untuk berkorban demi menjaga identitas kita sebagai seorang Islam. Kemudian dikuatkan, dikokohkan. Caranya bagaimana? Caranya bifi'li ma umira bihi min ta'atillahi ta'ala. Caranya adalah dengan melaksanakan, memenuhi seluruh kewajiban yang dibebankan kepada kita semua. Tentu sudah kita ketahui, baik kewajiban yang bersifat badani atau kewajiban yang bersifat hati. Inti seluruh kewajiban, seluruh bebannya yang sudah dibebankan kepada kita sebagai umat Islam itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena keislaman kita ini harus kita jaga dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan. Bukan hanya mengatakan syahadat selesai. Jadi ketakwaan yang diinginkan adalah dengan melakukan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, serta menjaganya, berkorban, berjuang. Jadi tidak hanya menuju kesuksesan materi yang kita perjuangkan, tapi keislaman kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala
tentu harus kita perjuangkan. Fa innal mudayyi li awamirillahi. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan, orang yang menyia-nyiakan li awamirillahi, terhadap perintah-perintah Allah, muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam. Orang-orang yang tidak peduli, menyia-nyiakan, menganggap remeh-temeh perintah-perintah, kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepada kita semua, muta'arridun lil mauti ala Islam, bisa berakibat pada kita ini akan mati dalam keadaan ghairil Islam, tidak membawa Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang disampaikan kemarin ada hubungannya dengan ittaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna. Ini salah satu untuk kita menghindar dari bagaimana kita ini tidak mati selain membawa Islam, ya. Tidak mati membawa selain Islam, ya. Maka caranya adalah kita harus berjuang, kita harus berkorban untuk menjaga serta mengokohkan keislaman kita semua. Fa inna tarkahu lidzalika dalilun ala istihanatihi bihaqqid din. Kenapa? Orang yang seringkali meninggalkan perintah-perintah Allah, tarkahu lidzalika awamir, orang yang seringkali meninggalkan perintah-perintah Allah itu dalilun, adalah menjadi bukti ala istihanatihi bihaqqid din. Apa? Menjadi bukti bahwa dia menghina agama, meremehkan agama, meremehkan Islam. Wa 'ala al-istighfafi bihi, dan merendahkan, menganggap gampang urusan agama. Jadi meremehkan gitu. Wa 'ala al-istighfaf, meremehkan. Jadi orang yang seringkali meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik salatnya, zakatnya, dan perintah-perintah lainnya, itu menjadi tanda atau pertanda bahwa dia meremehkan agama, menganggap remeh soal agama. Itu kata Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa alaihi aidan yujanib al-ma'asi wal atham. Jadi yang pertama, kita harus berjuang dan berkorban bagaimana kita harus menjaga keislaman kita dengan cara mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meninggalkannya. Yang namanya berjuang tetap harus melakukan. Itu yang pertama. Orang yang meninggalkannya, seringkali meninggalkannya, tentu bisa kita simpulkan bahwa dia meremehkan urusan agama. Yang dikedepankan dan yang diprioritaskan adalah urusan dunia, sementara urusan agama tidak kita perjuangkan. Ini penting bagi kita semua, sangat penting, khususnya di akhir-akhir zaman kita ini. Kenapa? Karena fakta yang terjadi di lapangan, di zaman-zaman seperti zaman sekarang, banyak dari kita yang lebih mementingkan urusan dunia. Soal dunia kita perjuangkan, kita korbankan, tapi soal agama kita tanggalkan, kita remehkan. Itu yang banyak terjadi sekarang. Agama adalah urusan saya pribadi, belakangan. Itu banyak yang demikian. Ini penting. Itu yang pertama. Yang kedua, wa alaihi aidan yujanibal ma'asi wal atham. Jadi yang pertama adalah menjaga Islam dan serta mengokohkannya dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Itu butuh perjuangan tentunya. Nah, perjuangannya itu yang kita inginkan. Perjuangan dan pengorbanan itu yang diinginkan.
sebagai bentuk cara mendapatkan ketakwaan itu sendiri. Yang kedua, wa alaihi aidan, dan yang kedua kita punya beban atau kita punya kewajiban ayujanib al-ma'asi wal atham, meninggalkan, menjauhi ayujanib al-ma'asi wal atham, menjauhi kemaksiatan, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Ya, kata menjauhi tentunya jangan mendekat, apalagi sampai melakukan. Ini yang kedua, untuk kita bagaimana kita bisa meraih ketakwaan itu sendiri, maka tentu kita harus berjuang untuk menjauhi kemaksiatan, menjauhi perbuatan dosa. Ini penting. Khususnya di zaman-zaman seperti sekarang, kemaksiatan, perbuatan dosa itu sudah ada di mana-mana. Tidak sulit untuk mendapatkannya, tidak sulit untuk mengerjakannya. Tinggal kita menggerakkan tangan, khususnya di era seperti sekarang yang penuh digital ini. Kita membuka mata, kita sudah ketemu dengan yang namanya kemaksiatan, kita ketemu dengan yang namanya perbuatan-perbuatan dosa. Kita tidak jujur, kita tonton hal-hal yang tidak senonoh dalam dunia digital. Itu adalah dosa. Jadi jarak antara kita dengan kemaksiatan dan dosa itu sudah sangat dekat, jaraknya sangat dekat, hampir mungkin bisa insaf sudah tidak berjarak antara kita dengan kemaksiatan, antara kita dengan dosa itu di zaman seperti sekarang. Kenapa kita harus menjauhi kemaksiatan dan dosa-dosa ini? Fa innaha tud'if al-islam wa tuhilahu. Kenapa? Kata Imam Al-Haddad, karena dengan kita mendekat terhadap kemaksiatan, dengan kita mendekat terhadap perbuatan-perbuatan dosa, hal itu akan melemahkan keislaman kita. Watuhinuhu, betul, melemahkannya, menghinakan keislaman kita, identitas kita sebagai orang Islam. Jadi kemaksiatan itu tidak hanya sekedar hal yang besar. Kemaksiatan, hal yang sekecil apapun kemaksiatan tetaplah sebuah kemaksiatan. Sekecil apapun perbuatan dosa tetaplah menjadi perbuatan dosa, yang mana hal itu akan melemahkan identitas kita sebagai orang Islam. Jadi hati-hati. Sekalipun di dunia online, tidak ada beda. Dunia online atau dunia offline, jujur itu tetap dibutuhkan. Dan bohong itu tetap jelek, perbuatan yang berdosa. Mau di online atau di offline sama. Akhlak itu juga sama. Tidak hanya di offline saja, di online-nya juga sama. Sama-sama dibutuhkan. Karena jika kita tidak lakukan, jika kita tanggalkan itu akhlak itu dalam bermedsos, dalam dunia digital, maka tentu akan berefek buruk pada orang-orang yang telah berinteraksi dengan kita semua. Mungkin kebohongan kita sebar di dunia online dan kita merasa hal itu tidak apa-apa. Itu adalah bentuk dari perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan yang dapat melemahkan identitas kita. Jadi identitas kita sebagai orang Islam itu dipertanyakan jika kita seringkali mendekat kepada yang namanya kemaksiatan. Wa tuzalzil qawa'idahu wa tu'ridahu wa tu'ridahu lis-salbi indal maut. Jadi wa tuzalzil, jadi dapat melemahkan Islam dan juga bisa merobohkan qawa'idahu, merobohkan akar keislaman kita. Bisa. Jika kemaksiatan yang selalu kita lakukan, dosa yang selalu kita tebar, maka jelas akar keislaman kita
akan roboh. Dan tidak hanya itu, wa tu'riduhu lis-salbi 'indal maut, juga menyebabkan kita mati dalam keadaan yang negatif, dalam arti mati dalam keadaan jelek, begitu. Jika kita dalam selalu mendekat pada kemaksiatan. Kama waqa'a dzalika, sebagaimana terjadi kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wal iyadzu billah, semoga kita semua dilindungi. Li katsirin minal mulabisina laha wal musirrina 'alaiha. Banyak hal ini kata Imam Al-Haddad, pada zamannya sudah terjadi hal yang demikian. Jadi orang-orang yang selalu saja mendekat terhadap kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan dosa, di samping identitas keislamannya melemah dan juga bahkan bisa menghancurkan sisi akar-akar keislamannya, maka orang tersebut akan mati dalam keadaan jelek, su'il khatimah. Tuh kata Imam Al-Haddad. Jadi sudah banyak terjadi orang-orang yang demikian, kata beliau. Wa fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma kana 'aqibatal ladzina sa'u su'an kadzdzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un." Jadi bagaimana? Akibatal ladzina asa'u su', kesudahan orang-orang yang berbuat jahat itu ya. Bagaimana kesudahan? Sangat buruk ya. Kesudahan mereka orang-orang yang berjuang. Apa? Kesudahan yang sangat jelek, sangat buruk kesudahannya. Orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Kesudahan atau ending dari orang yang melakukan kejahatan itu, endingnya adalah buruk. An kadzdzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un, karena mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wastahzi'un, dan juga menghinakannya. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rum itu ayat 10 itu. Kata Imam Haddad, yadullu ala dzalika, ini yang menjadi menjadi dalil bahwa orang-orang yang senantiasa mendekat terhadap kemaksiatan dan perbuatan dosa, maka dia akan berending tidak baik, berending buruk hidupnya. Di samping alasan-alasan yang sudah dikemukakan tadi, yaitu salah satunya adalah dengan melemahkan keislaman kita. Ya. Apa? Firman Allah itu, "Tsumma kana 'aqibatal ladzina sa'u su'an kadzdzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un." Fata'ammalhu, kata Imam Haddad, fata'ammalhu, maka renungkanlah. Wa khudh nafsaka bimtithali awamirillah. Khudh, ambillah dirimu, jangan biarkan dirimu itu diambil oleh dunia jelek. Jangan, dunia yang negatif, jangan. Ambillah dirimu, khudh nafsaka, perhatikan dirimu. Ambillah dirimu sendiri itu. Dengan apa? Diambil dengan untuk apa? Diajak, khudh, diajak. Bimtithali awamirillahi ta'ala, dengan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabi maharimihi, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in waqa'ta fi syai'in minha, jika suatu saat kau melakukan fi syai'in minha, salah satu di antara banyak kemaksiatan, di antara banyak dosa, di antara banyak larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fatub ila Allah, segeralah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdhar, jauhilah, kullal hadri, betul-betul jauhilah, min israr alaihi. Ya, ini kata Imam Al-Haddad. Jadi ketika kita, kata Imam Al-Haddad, itu sudah melakukan salah satu dari bentuk larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, segeralah kembali kepada Allah. Jangan menunggu waktu. Jangan menunggu waktu. Wahdhar kullal hadri min al-israr alaihi, dan ingat, jangan sekali-kali kau terus-menerus melakukannya. Jangan, kata Imam Al-Haddad. Wala tazalu sa'ilan min Allah husnal khatimah. Di samping itu,
Juga di samping yang pertama dan yang kedua itu tentu kita harus jangan lupa untuk berdoa. Apa? Min husnul khatimah. Doa husnul khatimah. Doa agar ending kita ini baik. Waqad balaghana anna syaitan la'anahu Allah yaqul. Jadi kata Imam Al-Haddad itu ada sebuah hadis, kata Imam Al-Haddad bahwa anna syaitan wa syaitan itu la'anahullah, yang dilaknat oleh Allah. Yaqul, syaitan itu mengatakan qasama dhahri alladhi yas'alu Allah ta'ala husnal khatimah. Qasama dhahri, tulang punggungku itu patah, kata syaitan. Disebabkan apa? Disebabkan apa yang menyebabkan hal itu bisa patah? Alladhi yas'alu Allah husnal khatimah. Jadi ketika di saat orang-orang itu minta doa husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah, maka tulang punggung setan itu menjadi patah. Aqul mata yu'jab hadza bi'amalihi. Ketika orang yang berdoa itu sudah dikagumi perbuatan-perbuatannya, amal-amalnya, akhafu annahu qad futin. Mereka sudah tahu, orang-orang itu berarti sudah tahu tipu dayaku, sudah cerdas kata syaitan. Intinya apa? Kita berbanyak berdoa husnul khatimah agar bisa branding bagus dan baik dalam kehidupan kita. Karena dengan begitu, sebagaimana disampaikan di sini, bahwa setan itu bisa mengeluh dengan doa itu. Apa keluhannya? Doanya dia bisa bikin punggung kita patah, kata setan itu. Qasama dhahrin alladhi yas'alullah husnul khatimah. Wa akthir min alhamdi wa syukri ala ni'matil Islam. Jadi tentu menjaga keislaman kita bisa meraih ketakwaan Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama tadi dengan berijtihad untuk melakukan perintahnya dan juga menjauhi larangannya, kemudian menjauhi dari hal-hal yang berbau maksiat dan dosa. Maka tentu wa aktsir minal hamdi wasyukri lillahi taala ni'matil Islam, dan juga banyak bersyukur, kata Imam Haddad. Kita banyak bersyukur, kita harus banyak bersyukur khususnya dalam soal nikmatul Islam wal iman, khususnya dalam hal kenikmatan Islam ini dan keimanan kita. Perbanyaklah bersyukur. Fa innaha a'dhamun ni'am wa akbariha, kata Imam Haddad. Kenapa kok keislaman kita ini harus dilebihkan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kenikmatan lainnya? Fa innaha a'dhamun ni'am wa akbariha, karena Islam itu adalah bagian dari nikmat terbesar. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, lau a'tad dunya bihadzafiriha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, lau a'tad dunya, jika Allah itu memberikan dunia bihadzafiriha dengan segala bentuk yang ada di dalamnya, segala sisinya, abdan terhadap salah seorang hamba. Dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kemudian wa mana'ul Islam, dan kita tidak diberikan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk perintahnya, dengan segala bentuk aturan-aturannya, dengan ketakwaannya. Lakana dzalika wabalan alaihi, maka jelas, kata Imam Al-Haddad, lakana dzalika wabalan alaihi, menjadi buruk terhadap kehidupannya, menjadi tidak baik terhadap kehidupannya. Walau atahu al-Islam wa mana'ahu ad-dunya lam yadur dzalik. Walau ata'ul Islam, dan jika seorang hamba itu diberikan keislaman, diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak punya dunia, ya, tidak diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak berakibat fatal terhadap kehidupannya. Ya mungkin sulit, oke, tapi tidak menjadi sebab yang fatal untuk tidak hidup gitu. Ya terbukti banyak
Di antara kita orang yang tidak diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah berikan dia keimanan, Allah berikan dia keislaman, Allah berikan dia ketakwaan yang sangat luar biasa, bisa menghayati saat melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara sisi dunia dia tidak diberikan oleh Allah, tapi hidupnya masih sangat tenang. Kalau kita hitung orang di dunia ini, lebih banyak yang kaya atau yang miskin? Tentu jawabannya ada lebih banyak yang miskin. Artinya apa? Artinya dunia tidak bisa ditukar dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua keimanan, kecintaan, ketakwaan kita kepada Allah itu adalah nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, bukan harta kita, bukan fasilitas hidup kita yang mewah dan megah, bukan. Karena kebahagiaan tentunya lahir dari bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lianna al-awwal yamutu fayasiru ila an-nar. Kata Imam Haddad, karena orang yang pertama yang diberikan dunia tapi tidak diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan berada di neraka. Mungkin di dunia ya, silahkan bermegah-megah, selamat kau di dunia, oke, nggak jadi masalah. Tapi nanti lihat kau di neraka, tempatmu di neraka. Wahada tsani, dan gambaran yang kedua, orang yang diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketakwaan oleh Allah, tapi dia tidak diberikan materi, tidak diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamutu fayasiru ilal jannah. Dia branding, tersenyum karena dia akan bertempat tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa. Jadi dengan begini apa? Dengan begini Imam Haddad menegaskan kepada kita bahwa dalam mencari dunia tentu boleh-boleh saja. Boleh, tidak jadi masalah. Tapi ingat, jangan sampai lupa terhadap tugas-tugas kita, terhadap kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Biar kita bisa mencapai kesempurnaan sebagaimana diungkapkan oleh Imam Haddad dalam bukunya Al-Hikam, ma taraka min al-kamali syai'an man aqama nafsahu maqama 'abdihi min rabbih, gitu. Jadi orang yang sudah tahu bahwa dia adalah hamba Allah, yakin, dia sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah, itulah orang yang mencapai kesempurnaan, kata Imam Haddad kan begitu. Jadi itu intinya. Kita bukan dilarang untuk menumpuk dunia, kita bukan dilarang. Tapi dunia ini tidak bisa ditukar dengan kenikmatan keimanan, dengan kenikmatan keislaman, dengan kenikmatan ketakwaan. Tentu tidak bisa ditukar dan tidak bisa dibeli, gitu maksudnya. Wa 'alaika la tazadu khaifan wajilan min su'il khatimah. Dan penting juga, di samping bersyukur, kita selalu khawatir, takut, khaifan wajilan. Harus ada rasa takut dalam diri kita. Dari apa? Min su'il khatimah, dari mati atau branding tidak baik. Mati su'il khatimah. Harus ada rasa takut dalam diri kita, kata Imam Al-Haddad, untuk menjaga ketakwaan kita ini, untuk meraih ketakwaan kita ini. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala muqallibal qulub, itu zat yang bisa membolak-balikkan hati, yahdi man yasha, bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki, wa yudillu man yasha, dan juga bisa menyesatkan orang yang dia kehendaki. Wa fil hadits sahih, dalam sebuah hadis sahih disampaikan, walladzi la ilaha ghairuh, demi Tuhan yang tidak ada selain dia, ya.
sebagai hamba yang disembah. La ilaha, tiada Tuhan ghairuhu selain dia. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli jannah, berbuat dengan perbuatan orang-orang ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, hingga jarak antara dia dengan surga itu hanya satu hasta. Ini dari saking patangnya, dari saking giatnya, dari saking giatnya melakukan perbuatan-perbuatan baik. La ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Jadi jarak antara dia dengan surga karena kedekatan dia dengan Allah, karena kebaikan-kebaikan dia, maka seakan-akan jarak antara dia dengan surga itu hanya segini, satu hasta gitu. Berarti sangat dekat sekali. Antara dia dengan surga itu sangat dekat sekali, kata hadis ini. Wa yasbiqu alaihi alkitab, akan tapi ingat, takdir berkata lain. Takdir berkata lain. Sekalipun jarak antara dia dengan surga bisa saja, karena Allah itu muqallibal qulub, bisa membolak-balikan hati manusia. Wa yasbiqu alaihi alkitab, dia berubah 100% dari perbuatan yang semula menjadi jelek. Faya'mal bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Karena Allah Maha membalikan itu, membolak-balikan hati. Allah menakdirkan lain, maka dia berubah 100%. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan penduduk neraka. Itu hadis. Wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli an-nar. Dan ada satu di antara kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan-perbuatan buruk terus saja dalam keburukan, selalu maksiat, selalu berdosa. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhara. Karena dia selalu jahat, dia selalu melakukan dosa, dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan jarak antara dia dengan neraka itu juga hanya satu hasta, sangat dekat sekali, bisa kebakar itu, seakan-akan begitu. Fa yasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi takdir berbicara lain. Allah muqallibal qulub itu apa? Fa ya'mal bi amali ahli jannah fayadkhulaha, al-hadis. Karena Allah tidak menginginkan dia terusan begitu, terus menerus melakukan perbuatan jelek, maka Allah merubahnya dengan apa? Dia kembali kepada Allah, dia melakukan apa yang dilakukan oleh penduduk-penduduk surga, maka dia pada akhirnya masuk surga. Artinya apa? Allah itu maha membolak-balikan hati, Allah maha pemberi hidayah, dan di samping itu juga Allah bisa menyesatkan orang-orang yang dikehendaki. Artinya apa dalam hadis ini? Hadis ini mengajarkan kepada kita, orang yang sudah dekat kepada Allah, orang yang selalu salat malam, orang yang jamaahnya tanpa absen sama sekali, jangan terlalu bangga, jangan terlalu sombong hingga kau menghinakan orang-orang yang tidak salat berjamaah, hingga kau meremehkan orang-orang yang tidak salat. Jangan. Kenapa? Karena bisa saja fakta dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kau hina sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan akhirnya endingnya adalah penduduk surga, dan kau berending pada menjadi penduduk neraka. Dari itu kembali lagi ke topik, trik dan tip merawat ketakwaan kita, kata Imam Haddad, adalah selalu kita ini mawas diri, takut dari su'il khatimah, berending tidak baik, sehingga harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah sering berbuat baik jangan terlalu bangga pada kebaikannya hingga berakibat pada penghinaan terhadap orang lain. Ya, bisa saja begitu. Ada salah satu ulama itu mengatakan, jadi kita kadang
Dan juga seringkali menghinakan orang yang berbuat jelek begitu. Ya. Dengan ketaatan kita merasa ditipu dengan ketaatan kita. Merasa enjoy gitu. Enak hidup tenang gitu, tidur dalam keadaan itu, merasa enak dengan kebanggaan, terlalu bangga, akhirnya pada sombong. Sementara mereka orang-orang yang berbuat baik, dia menyesal tanpa tidur dia. Tidak bisa tidur dia sebelum menyesali apa yang dilakukan di siang hari. Lebih baik mana itu? Orang yang sombong atau orang yang melakukan dosa tapi dia penuh penyesalan, menangis? Ya, tentu yang kedua yang lebih baik. Wa fihi ghayatut takhfif ahli taqwa wal istiqamah. Jadi dalam hadis ini ada ajakan untuk betul-betul berada dalam pungkasan ketakutan dari su'il khatimah. Bagi siapa? Di ahli taqwa wal istiqamah. Bagi orang yang ahli taqwa dan juga orang yang ahli istiqamah, orang yang konsisten dalam kehidupannya. Artinya jangan sekali-kali merasa dirinya suci, merasa dirinya bersih, merasa dirinya sudah ahli surga, sekalipun sudah tidak pernah sama sekali telat sholat malamnya, telat berjemaahnya, telat sholatnya, zakatnya, kebaikannya sudah tertabur di mana-mana, sedekahnya, bangun masjid di mana-mana, bantu orang miskin juga di mana-mana. Jangan merasa dengan itu semua kau sudah mengantongi tiket masuk surga. Apalagi kau menghinakan orang-orang yang belum pernah berbuat seperti itu. Jangan. Allah itu maha membolak-balikkan keadaan. Khawatir branding tidak baik, itu yang diinginkan. Fadlan an ahli tafrid wa takhlid, apalagi orang yang ahli tafrid wa takhlid itu orang yang enteng ya. Orang yang bertakwa saja selalu saja diwanti-wanti untuk selalu minta husnul khatimah, untuk menjauhi, untuk takut dari su'il khatimah. Apalagi orang yang seringkali membangkang, seringkali melanggar perintah-perintah Allah. Wa kana ba'du salaf salih yaqul, sebagian ulama salaf mengatakan, wallahi ma amina ahadun ala dinihi an yuslab illa sulib. Ma amina ahadun ala dinihi, tidak ada yang bisa menjamin dia dengan identitasnya sebagai orang yang beragama, dengan identitasnya sebagai orang yang selalu menebar kebaikan, selalu bersedekah, selalu membangun masjid, selalu berjamaah, selalu sholat malam. Dia tidak bisa menjamin bahwa dia itu akan branding baik, selalu dalam kebaikan. Tidak ada. Ma min ahadun ala dinihi an yuslab illa sulib. Kalau Allah sudah berkehendak, sudah selesai. Wa kana salafus salih rahmatullahi alaihim fi ghayatil khauf min khatimatis su. Jadi ulama-ulama salaf itu tetap punya rasa takut yang tinggi. Dari apa? Dari kematian yang endingnya tidak baik atau dikenal dengan su'il khatimah. Kenapa? Ma'a salahi a'malihim wa qillati dzunubihim. Padahal kita lihat bagaimana perjuangan ulama-ulama salaf dahulu jauh dibandingkan dengan kita sekarang. Bagaimana perjuangan mereka menuju Allah, mencintai Allah, melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Bagaimana perjuangan mereka, sungguh tak terbayangkan dalam kehidupan kita. Tak setetes pun mungkin kita lakukan dari apa yang dilakukan oleh mereka. Tapi apa? Mereka tetap punya rasa takut yang tinggi dari mati jelek, mati su'il khatimah. Ulama-ulama salaf itu. Hatta qala ba'duhum. Ada sebagian dari mereka mengatakan, law urida alayya al-maut
'alal islam bi babil hujrah. Andaikan ya saya ditawarkan, kata sebagian mereka, andaikan saya ditawarkan mati dalam keadaan Islam di pintu kamar, wasyahadah, dan juga ditawarkan yang kedua di wasyahadah, ditawarkan mati dalam keadaan mati syahid di babid dar, di pintu luar, pintu rumah gitu. Yani syahada fi sabilillah, mati syahid, lakhtartul mauta 'alal Islam 'ala babil hujrah. Maka yang saya pilih, kata ulama mereka, kata mereka itu adalah mati di pintu kamar dengan membawa Islam. Saya tidak mau memilih mati syahid yang diberikan saat berada di pintu rumah. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Li'anni la adri, karena saya tidak tahu, kata sebagian mereka. Man ladzi ya'rid liqalbi fi ma bainal hujra ila babid dar. Karena saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjamin apakah hati, apakah keimanan, apakah keislaman kita antara jarak pintu kamar dengan jarak pintu rumah itu akan tetap utuh atau bahkan bisa berubah. Tidak ada, saya tidak bisa menjamin. Sehingga kalau saya dikasih pilihan, maka saya akan lebih memilih mati dalam keadaan berislam di pintu kamar daripada mati dalam keadaan mati syahid di pintu rumah. Begitu ulama salaf, luar biasa. Wa qala akhar li ba'di ikhwanihi, wa qala akhar li ba'di ikhwanihi. Dan ulama yang lain mengatakan kepada salah satu saudaranya, idza hadarani al-mautu faq'ud. Idza hadarani, di saat kematian ini sudah akan menjemputku, faq'ud, maka perhatikan, duduklah, inda ra'si, di samping kepala saya, di dekat kepala saya, wanzur, dan perhatikan, fa in ra'aitani qad mittu 'alal Islam, kalau saya mati dalam keadaan Islam, fa khudh jami'a ma ma'i fabi'hu, maka ambillah seluruh harta saya, fabi'hu, juallah harta saya, wa khudh bihi sukran wa luzan wa farriqhu 'ala sabyan, dan belikan makanan yang berupa halwa, semua jenis makanan, waluzan, dan juga kacang gitu ya. Wa farriqhu 'ala subyan, permen gitu ya. Permen gitu. Wa farriqhu 'ala subyan, bagikan kepada anak-anak, kata dia. Terus wa in ra'aitani qad mittu 'ala ghairi dzalika, kalau kamu melihat saya mati bukan dalam keadaan Islam, ya, bukan dalam keadaan tidak baik, bagaimana? Fa'ali min nas yusalli 'alayya man arada an yusalli 'ala basirah, maka umumkan kepada seluruh umat manusia, minta ampunan, untuk minta tolong untuk mensalatkan saya. Wa kana qad dzakara lahu 'alamah yu'raf biha al-farq bainal amrayn. Jadi pada intinya yang meminta, ulama yang meminta itu, yang berada di sampingnya itu, saudaranya yang di sampingnya, menemukan alamah, menemukan tanda bahwa dia mati dalam keadaan Islam. Qaraitu qad mata 'alal Islam, kata yang mendampingi, dia mati dalam keadaan Islam. Wa fa'ala ma amarahu, dan dia melakukan apa yang diminta, minat tasadduq 'ala sibyan, untuk bersedekah kepada anak-anak. Wa hikayatuhum fi dzalika katsirah masyhurah. Cerita ini banyak beredar, viral gitu di buku-buku lain. Wa'lam, lanjutnya, annahu katsiran ma yukhtam bisu'i lil ladzina tahawanu bis salatil mafruḍah. Ini wanti-wanti lagi, kita perhatikan ini. Wa'lam, sadarlah, wa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya, katsiran ma yukhtam bisu'i, katsiran, banyak kematian ini menjadi ending tidak baik, menjadi mati su'il khatimah. Siapa? Lil ladzina yatahawanuna bis-salatil mafruḍah. Siapa? Orang-orang yang meremehkan salat fardu, salat wajib.
Kata Imam Al-Haddad, perhatikan ini. Orang-orang yang seringkali meremehkan salat wajib, kata Imam Al-Haddad, maka tidak menutup kemungkinan akan mati dalam keadaan tidak baik, mati jelek, mati tidak membawa Islam. Maka perhatikan, jangan sampai kita rendahkan urusan sholat wajib. Jangan, laksanakan, kita perjuangkan dimanapun tempatnya. Dimanapun tempatnya kita laksanakan. Saat sehat, saat sakit, tetap kita harus laksanakan. Yang penting kita di saat sakit tetap akal kita ini tetap kita fungsikan. Tetap kita punya kewajiban. Dan jika orang-orang yang telah meremehkan urusan sholat ini, perhatikan ini, meremehkan urusan salat ini khususnya di saat sakit yang banyak terjadi di mana-mana, di rumah-rumah sakit atau di rumah itu. Banyak yang melupakan Allah, banyak yang menganggap remeh soal urusan salat wajib ini. Kata Imam Al-Haddad, tidak menutup kemungkinan dia akan mati dalam keadaan su'il khatimah. Kenapa? Karena meremehkan. Contoh konkretnya adalah banyak yang demikian. Pipi le ale kakak sak sake ti dasar salat dok mau jongkok siapa jongkok sakit ti napa yang pembaras lah. Ungkapan semacam ini adalah bagian dari tanda bahwa kita meremehkan urusan salat wajib, sekalipun kita dalam kondisi sakit, karena sakit bukan alasan untuk tidak salat. Bagaimana Ustaz, jika begini dan begitu? Badan najis, baju najis, semuanya najis. Kalau sudah tidak memungkinkan, ini bukan halah al-ikhtiyar, ini halah al-ittirar. Selama ini tidak bisa memungkinkan untuk minta tolong untuk dibersihkan semuanya, sudah tetap laksanakan salat. Dan juga banyak yang terjadi juga di saat ibu-ibu, emak-emak dalam kondisi perjalanan jauh atau dekat, entar bengsompeng kata tak kena pakai mobil berangkat waktu hampir menjelang sholat wajib dilaksanakan, menjelang azan, sehingga mereka berangkat yang tidak sholat. Mereka sholat dulu katanya, enggak sholat bekik ya apa saja atau mereka kita meremehkan sholat fardu, sholat wajib kita remehkan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, kata Imam Haddad, itu menyebabkan kita mati su'il khatimah. Ending dari dunia ini kalau jelek ya bagaimana? Kan ending yang kita cari. Bagaimana kita ending kita ini hidup di dunia? Ending yang baik bikin senyuman di mana-mana. Ending yang tidak baik tentu bikin dosa di mana-mana. Semua orang membicarakan. Oh dia ada orang ustaz dia sering ceramah, pada akhirnya dia mati tidak baik. Begitu, bikin dosa di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sana. Kita selalu was-was, kita selalu mawas diri untuk terus minta kepada Allah husnul khatimah, untuk selalu menjaga rasa takut ini dari mati dalam keadaan tidak baik. Kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jangan pernah meremehkan urusan kewajiban. Salah satunya adalah yang berupa salat wajib. Perhatikan ini. Sesibuk apapun kita, tetap urusan salat yang pertama. Dahulukan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara mantenan juga yang sering begitu. Acara mantenan khususnya para kedua mempelai itu ya, banyak yang meremehkan urusan salat. Wah ini sekarang Allah memaklumi saya lagi sibuk. Iya sibuk.
Andaikan kau mati di saat itu, jelas kau mati dalam ending yang tidak baik karena kau telah meremehkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, meremehkan kewajibanmu sebagai tiang agama. Loh, bagaimana Ustaz? Bagaimana? Dari pagi hingga sore kita didandanin. Ya sudah, kan duhur itu ganti istirahat. Di sholat duhur nanti ke asar itu ada sebagian ulama itu dalam kondisi yang seperti ini, asalkan tidak ada unsur-unsur kemaksiatannya dalam dandanannya, maka ada sebagian ulama mengatakan berbolehkan untuk menjamak gitu. Boleh. Ya, ini deminya. Ibu-ibu juga yang saat jalanan gitu, berhenti dulu sholat. Kalau jalanan jauh, bagaimana saya nggak bawa ruku Ustaz? Tidak boleh juga ke rumah, mau sholat di rumah saja Ustaz. Jangan jadikan alasan kau salah meremehkan urusan sholat yang diwajibkan kepada kau. Jangan. Sholat saja. Kalau nggak dapat ruku, sholat dengan bajumu. Kok bisa Ustaz? Kan syaratnya begini-begini itu. Syarat itu nggak berlaku bagi orang yang sudah dalam kondisi ikhtiar. Yang dalam kondisi tidak ikhtiar, dalam kondisi ikhtiar. Ya, orang tidak punya baju kok nggak usah. Ya. Jadi baju kemana-mana, intinya dia sudah asli, pada akhirnya mentok dia nggak punya baju, sholat telanjang no problem, kan boleh kan? Ulama mengatakan demikian. Jadi jangan samakan kondisi baik-baik saja dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Itu yang diinginkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita ini tidak meremehkan urusan sholat. Karena bagian dari tanda orang yang menghinakan agama itu adalah meremehkan, menganggap gampang urusan perintah Allah. Salah satunya adalah berupa sholat. Dan kata Imam Al-Haddad, orang yang seperti ini akan berakibat mati dalam keadaan su'il khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzu. Ya. Urusan bagi sampean itu penting ini. Yang sakit juga saya tekankan kepada murid-murid saya begitu. Kalau ada keluarga yang sedang sakit, mohon dibimbing, apalagi orang tuanya, untuk tetap melakukan sholat. Yang penting dia masih sadarkan diri, tetap sholat. Sholat semampunya bagaimana, sudahlah. Yang penting dia sholat gitu. Sholat li hurmatil waqti itu ada dalam fikih itu. Sholat li hurmatil waqti. Ya, itu bahasanya dalam ilmu fikih itu. Perlu buka kajian lain. Intinya jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan gara-gara alasan kau tidak bisa sholat, kau sakit. Jangan gara-gara alasan kau tidak suci, semuanya najis, kau menjadi tidak sholat. Minta bantuan kepada orang-orang sekitarnya, keluarganya, tangganya, mohon bagaimana saya ini mau sholat gitu. Cara wudhunya bagaimana? Ya kalau dalam kondisi yang sulit seperti itu, jangan kau samakan dengan kondisi baik-baik saja. Jangan. Kalau sudah tidak bisa nyentuh air, bantu dari keluarganya. Yang ditanya adalah bukan mau minta apa kamu, pengen apa kamu, begitu. Tanyakan, dahulukan. Sudah sholat belum? Sudah habis ke Allah belum? Mungkin saat sedang sholat Anda lalu diambil nyawanya oleh Allah, luar biasa. Kau branding apa? Husnul khatimah itu yang diminta Allah. Semoga kita bisa melaksanakan itu. Karena banyak fakta yang terjadi begitu ya, khususnya di rumah sakit. Orang-orang yang sakit itu jauh dari sholat, padahal jarak antara dia dengan kematian itu sudah sangat dekatnya. Tapi malah kok bisa meninggalkan sholat dengan alasan najis, dengan alasan tidak bisa, dengan alasan tidak mampu. Sholat itu nggak ada urusan tidak mampu, tak ada. Nggak kayak haji, nggak kayak zakat, nggak ada. Sholat tetap diwajibkan, nggak ada hubungannya dengan syarat kemampuan. Oke. Kalau cara pelaksanaannya baru ada istilah kemampuan.
Pertama berdiri, kalau tidak mampu ya duduk, tidak mampu ya terserah, terlentang, tidak mampu ya terserah, bagaimana itu pelaksanaannya. Kalau kewajiban sholatnya tetap nggak ada urusan dengan ketidakmampuan, nggak ada, tetap menjadi wajib. Yang penting akal kita tetap berfungsi, kesadaran kita tetap berfungsi, maka sholat itu tetap sesakit apapun kita. Itu yang diinginkan. Perhatikan ini, bimbinglah orang tuamu di saat sedang sakit. Mungkin itu bakti terbaik yang kau lakukan. Bukan kau tawarkan pengen apa, tapi bimbinglah dia tetap menghadap kepada Allah, habis pada Allah sekalipun dalam kondisi sakit. Kalau dia dicabut oleh Allah, dia akan husnul khatimah dan tidak punya beban hutang sekalipun sholat dalam lihurmatil waqti, yang sebagian ulama harus tetap dikodok katanya ya. Intinya dia sudah tidak beban hutang ya. Oke. Yang kedua, wazakah al-wajibah. Yang kedua, jangan. Nah, ini. Wazakah al-wajibah, dan jangan menghinakan atau meremehkan tentang kewajiban zakat. Oke, sepakat. Zakat fitrah dilaksanakan semuanya, sepakat. Hampir mungkin tidak ada yang tidak melaksanakan kalau zakat fitrah. Tapi, realnya pertanyaannya, zakat hartamu bagaimana? Bagaimana zakat hartamu? Banyak di antara orang-orang kita ini yang sudah memiliki kemampuan untuk membayar zakat. Dia sudah kaya, ternyata kekayaannya hanya dinikmati sendiri. Hati-hati kau. Dengan begitu kau akan mati su'il khatimah, kata Imam Al-Haddad. Karena zakat itu tidak hanya zakat fitrah, ada zakat harta. Artinya apa? Biar hartamu itu bisa dinikmati oleh orang-orang sekitarmu yang sangat tidak mampu. Yang mau dimakan saja harus cari sana, cari sini begitu. Sementara kau punya banyak kelebihan harta sehingga kau mampu untuk membayar zakat, tapi kau tidak menzakatinya. Hati-hati. Ini juga kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban ini disyaratkan dengan kemampuan. Tidak semua bisa melakukan kewajiban zakat harta. Ya, orang miskin tidak punya harta sudah lepas dari kewajiban harta. Tapi orang yang kaya raya, yang saat ini sudah semakin melimpah ruah, orang yang kaya, harta kekayaannya melebihi dari nisab 83 gram emas begitu ya. Tapi mereka enjoy saja tidak zakat. Ya, mereka enjoy saja tidak zakat. Hanya memberikan bagi-bagi sarung gitu, harga sarung gitu ya. Dengan tidak mengkalkulasi secara jelas zakatnya dari 2,5% dari satu nisab itu. Tidak, itu praktek yang ada. Hati-hati. Hal yang semacam ini, kondisi yang seperti ini, kau kaya, nisabnya sampai 83 gram emas, harta kekayaanmu lebih dari itu, lalu kau tidak mengeluarkan zakat, hati-hati kau ada berakibat mati dalam kondisi su'il khatimah. Kata Imam Haddad, ini bukan kata saya. Kathiran, kata Imam Haddad, kathiran, banyak yang demikian sudah mengalami yukhtam bisu lilladhi, mati dalam keadaan su'il khatimah. Walladzina tabi'una awratil muslimin. Singa. Ale-ale. Manom-manom, ngeri boleh. Yang menyebabkan bisa mati su'ul khatimah itu salah satunya adalah di samping meremehkan sholat, di samping meremehkan kewajiban zakat, juga kita seringkali melotot saat ada aurat mangkir depan mata kita. Ada perempuan-perempuan yang sangat menarik itu. Ya, saya ingat, naudzubillah ya. Ya, kita manusiawi lah ya. Termasuk yang ngomong gitu juga. Lihat yang cantik-cantik mungkin ya, ada ketertarikannya, itu manusiawi. Tapi di samping itu ingatkan diri kita, ingatkan bahwa perbuatan itu maksiat, perbuatan itu berdosa, dan di samping itu menyebabkan kita mati dalam keadaan su'il khatimah. Kata Imam Haddad itu gitu.
Walladzina yanqusuna al-mikyan wal mizan, para pedagang, ingat. Kau akan mati su'il khatimah, kata Imam Al-Haddad, jika kau selalu mengurangi timbangan dan takaran, ya. Saat kau melakukan penjualan, kau berbohong, ingat, kau akan mati dalam keadaan su'il khatimah. Hati-hati, tidak ada salahnya orang jujur. Ya, tidak ada salahnya orang jujur. Tentu kalau Anda jujur, orang yang membeli, ya, kau terkenal kejujuranmu, orang yang membeli nggak akan mungkin masih menawar. Pasti yang namanya membeli, kau berusaha, pasti akan memberikan hasil. Namun pertanyaannya kan sekarang bukan hanya sekedar hasil, tapi hasil yang melimpah, bisa ingin cepat kaya, itu yang diinginkan oleh kita. Sehingga cara-cara kotor dalam hal penjualan itu kita lakukan yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sangat dicegah, sangat dilarang oleh Islam. Itu yang kita inginkan adalah hasil yang melimpah ruah, itu yang diinginkan, bukan hanya sekedar hasil. Sehingga tidak ada kejujuran di situ. Porque banyak sinamber. Billahi tabar satu segitu, padahal nggak ada yang menawar. Timbangan, hati-hati timbangannya. Takaran, hati-hati takarannya. Jangan kau kurangi. Harus jujur. Jika kau itu melakukan itu, mengurangi timbangan dan takaran, maka ingat kau akan mati dalam kondisi su'il khatimah, kata Imam Haddad. Ini Imam Haddad berbicara fakta. Fakta membuktikan begitu, kata Imam Haddad. Katsiran ma yukhtam bisu' alladzina yatahawanuna bis-salah al-mafruḍa waz-zakah al-wajib walladzina yattabi'una awrat muslimin walladzina yanqusuna al-mikyana wal-mizan. Orang pedagang yang seringkali mengurangi takaran serta timbangannya. Walladzina yakhda'una al-muslimin wa yamshunahum wa yalbisuna 'alaihim fi umuriddin wad dunya. Dan orang-orang juga yang berakibat akan mati kondisi tidak baik itu adalah orang-orang yang selalu menebar tipu daya, selalu menipu saudara-saudara kita, membohongi saudara-saudara kita, membuli saudara-saudara kita, apalagi membohongi, membuli, dan bikin kebohongan soal-soal agama gitu. Ada banyak praktek gitu. Walladzina yukadzibuna auliya Allah, dan orang-orang yang bikin fakta lain dari orang yang mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bikin hoax, ya, menebar hoax dari orang-orang yang dicintai Allah, auliya Allah, orang ulama. Diam saja, kita lebih baik. Gak usah berbicara soal itu, sudah orang biarlah berbicara. Kita diam kalau ada orang komentar tidak baik dari ulama kita, entah guru kita ataupun bukan, selesai. Mau dianggap Syiah oleh mereka, nggak apa-apa, kita jangan ikut-ikutan. Kita takut kita su'il khatimah, kata Imam Al-Haddad. Wa yanqiruna 'alaikum bighairi haqqin walladzina yad'una ahwal al-awliya wa maqamatihim min ghairi sidqin wa asbidalika min umurid syani'ah. Jadi banyak lagi. Jadi mereka di framing seakan-akan orang jelek begitu. Ya, ulama-ulama gitu. Udahlah, biar sama-sama ulamanya saja yang berkomentar. Ya, kita nggak usah ikut begitu. Debat gitu. Jangan juga menjual kebodohan kita. Ya, dengan hanya kita ini bertaksub buta, ya. Kalau bukan muridnya tidak suka pada ulama yang ini, kalau bukan yang satu marga, satu jenis, tidak suka pada ulama ini. Sama, mereka adalah sama-sama ulama, sama para pewaris Nabi. Gak usah kita jelek-jelekkan, kita diam saja lebih baik, biar kita selamat dari su'il khatimah. Wa min akhwafi ma yakhafu minhu 'ala sahibihi su'il khatimah. Apa? Jadi yang paling ditakutkan ya adalah su'ul khatimah ini, kata Imam Haddad. Apa? Al-bid'atu fid din. Nah, salah satunya adalah bid'ah, melakukan bid'ah gitu ya. Melakukan bid'ah itu ya.
fiddin, soal agama. Tapi bid'ah yang dipahami di sini jangan seperti bid'ah yang gampang. Maksudnya bid'ah soal agama ini buat agama baru gitu, ajaran-ajaran baru, bukan soal tahlilan dan lain sebagainya. Al bid'ah itu sudah jelas itu. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Dan sepakat sudah bahwa amalan-amalan yang kita kenal dengan tahlilan, maulidan itu sudah tergolong bid'ah jelas, bukan. Karena buat wa kadzalika tama'u syakki fillahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Ada rasa keraguan dalam diri kita, ya. Ada rasa keraguan dalam diri kita, ya. Itu yang menyebabkan tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang hari kiamat, ya. Jangan pernah ragu. Kalau keraguan itu ada, segera buang. Kalau tetap dipelihara, maka kita akan berakibat pada su'il khatimah, kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. "Falyahdharil muslim min dzalika ghayatal hadr." Betul-betul jauhi itu sejauh mungkin ghayatal hadr. Wala 'asima min amrillah illa man raham. Tidak ada yang dapat melindungi kecuali orang yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka binuri wajhikal karim an tatawaffana muslimin. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha penyayang, an tatawaffana muslimin, matikanlah kami dalam keadaan membawa Islam. Wa antul hiqana bis salihin, dan pertemukan kami bis salihin terhadap orang-orang yang saleh dari para ulama ya rabbal alamin. Wa qauluhu ta'ala wa'tasimu bihablillahi, intinya apa? Intinya dari tadi itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Imam Al-Haddad, bahwa untuk menjaga ketakwaan kita, meraih ketakwaan kita, tentu itu kita harus berjuang. Apa? Berjuang, berkorban, menjaga keislaman, menjaga keimanan, serta mengokohkan. Di samping itu, kita menjauhi segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk dosa. Kita melakukannya, segeralah bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan sesungguhnya. Di samping itu, jelas, karena kita di dunia ini tidak selamanya hidup, maka kita selalu minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan tanamkan dalam diri kita ini agar kita ini punya rasa takut untuk mati dalam keadaan tidak Islam, tidak iman. Itu kata Imam Al-Haddad untuk menjaga ketakwaan. Wa qauluhu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian semua bihablillahi, dengan tali Allah, jami'an seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Apa? Amrun bil i'tisam bidinillah. Amrun, perintah oleh Allah, ini perintah juga. Apa? Untuk selalu bersama, selalu bersatu, tak tukaran, tak saling berjumpa aki, tak saling membuli, ya. Itu perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tamassuk wal akhdhu bihi. Berpegang teguh, ya. Berpegang teguh dengan tali Allah gitu, wa'tasimu bihablillah. Jadi saling bersatu, jangan bercerai-berai itu dalam urusan tali Allah, dalam urusan Islam, apalagi dalam urusan agama, begitu ya. Wal istima' ila dzalika, selalu bersatu gitu. Ngumpul bareng, ya. Artinya apa? Jangan bercerai-berai, atau karang. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyun 'anit tafarruq bihi, dan dilarang oleh Allah untuk bercerai-berai. Tetanggaan tak akor banyak, gara-gara saling iri banyak. Na'udzubillah min dzalik. Sudahlah, rezeki itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang satu dengan rezeki yang lainnya tidak mungkin bakalan sama. Tetangga kita sudah beli Avanza, sudahlah doakan semoga Avanzanya itu barokah, bisa mendatangkan banyak kemanfaatan, digunakan pada hal-hal yang baik. Itu doakan, karena kau juga seharusnya kau ikut bangga
Kalau dia digunakan pada hal-hal yang baik, tentu kalau kau butuh, kau akan dikasih pinjam gitu. Bukan malah iri gitu. Mungkin Allah tahu ya, Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh kita ini. Allah tahu kalau kita yang diberikan seperti mereka diberikan itu, maka kita akan menjadi tidak baik gitu Allah. Kita nggak tahu ya. Kita nggak akan pernah tahu apakah harta yang diberikan kepada orang itu, kenapa gak diberikan kepada kita? Itu pertanyaan kita kan. Loh kenapa ya Allah dia dikayakan sementara saya tidak? Allah tahu ya, sangat tahu. Kalau kekayaan itu dikasihkan kepada kita, maka itu menjadi jelek terhadap hidup kita, sehingga kekayaan itu tidak dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, gak akan pernah lepas itu sifatnya. Ar-Rahman Ar-Rahim yang gak bakal ditandingin oleh siapapun, hanya menjadi sifat dia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga orang dinamakan Ar-Rahman atau dinamakan Ar-Rahim itu tidak boleh, haram kata ulama kan ya. Kalau Abdul Rahman, kalau Abdul Rahim boleh, tapi kalau dinamakan Rahman gak boleh. Ulama begitu. Wal istiqamah alaihi, konsisten, berpegang teguh dan selalu jaga konsistensinya, istiqomah, jangan sampai atau jangan sampai ada batas. Wal istima' ala dzalika wa nahyun an taqlil jamaah rahmatun. Kenapa? Karena jamaah itu adalah rahmat. Wal furqah adzab, dan perpisahan adalah siksa. Perceraian adalah siksa. Istima' rahmah, wal furqah adzab. Ingat ini. Kenapa kita disuruh berpegang teguh pada tali Allah? Kita disuruh bersama-sama, bersatu, karena dalam kebersatuan itu ada rahmat. Dan kenapa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bercerai-berai? Karena di dalam perceraian itu ada azab. Kata Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, terjemahannya yang diterjemahkan, yang interpretasikan oleh Imam Al-Haddad, wa tasimu bihablillahi wa la tafarraqu wa yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu bersama dengan jamaah. Kama qala alaihi salam, walamma, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walamma kana qiyamu hadzal din asy-syarif fi aslihi bil ijtima' wal mu'awina wa ittihadil kalimah kana al-iftiraq fihi wa 'adamul musa'ada ala iqamati mujiban liwanihi wa dha'ifihi. Jadi untuk menegakkan agama ini kan jelas kan itu butuh kebersamaan ya. Butuh kebersamaan, butuh satu kata, butuh satu kalimatin sawa'in fima bainana ya, butuh. Maka jelas perceraian itu akan melemahkan keislaman dan juga menghinakan keislaman. Ya, untuk menegakkan syiar-syiar keislaman itu butuh yang namanya kebersamaan. Maka jangan sampai gara-gara 1-2 pendapat atau 1-2 orang, hal yang ingin kita lakukan terus untuk menyebarkan syiar-syiar Islam bisa menjadi bercerai-berai, tengkar. Jangan. Fadhahara anna al-istima' fi ad-din aslu kulli khair wa salah. Jelas di sini. Kenapa istima', berkumpul, bersatu, tidak bercerai dalam urusan agama, aslu kulli khair wa salah. Itu pangkal dari segala bentuk kebaikan, wa salah, dan kemenangan, kebaikan. Ya. Jadi kata Imam Al-Haddad, kenapa kita dilarang untuk bercerai? Ya. Oke, kenapa kita disuruh untuk selalu bersama-sama, bersatu? Kenapa? Karena dalam kebersatuan itu menjadi pangkal segala bentuk kebaikan. Wa tafarruq fihi aslu kulli syarrin wa bala. Sedangkan berai itu menjadi pangkal bentuk keburukan dan bentuk bala atau musibah. Perhatikan. Oke, sekali lagi mungkin sudah dicukupkan di sini ending atau akhir kata sebagai bentuk kesimpulan adalah salah satu kita untuk meraih ketakwaan
kita harus selalu berjuang menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita, berjuang dan berkorban. Di samping itu, jauhi dengan penuh perjuangan juga segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk dosa dalam kehidupan kita. Jika kita melakukan suatu waktu, maka segeralah bertobat, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga untuk bisa menjaga atau meraih ketakwaan kita ini, tentu kita ingat kematian. Ya, karena kita tidak hidup selamanya. Kita karena ingat kematian, maka kita akan minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk mati husnul khatimah, dan juga menanamkan dalam diri kita ini agar rasa takut agar tidak mati dalam su'il khatimah. Di samping itu, untuk meraih ketakwaan juga harus selalu berbanyak bersyukur, khususnya urusan keimanan, urusan kenikmatan, urusan keislaman yang sudah diberikan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga jelas kita harus selalu berpegang teguh pada tali Allah, dan kita juga harus bersatu, ya. Bersatu berpegang teguh artinya apa? Saling bantu membantu, bukan saling bully membuli, bukan saling jelek menjelekkan, bukan, untuk bisa mencapai ketakwaan secara berjamaah. Ingat, jamaah itu ada tangan-tangan Allah di situ, ada bantuan-bantuan Allah di situ. Kenapa? Karena jamaah itu adalah rahmat, dan furqah, perceraian, itu adalah sebuah bentuk dari azab. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada keterangan, penjelasan yang jelimet atau menyimpang. Saya manusia yang bodoh, dan juga manusia yang tidak suci, manusia yang pendosa. Saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Insya Allah minggu depan kita akan kembali lagi. Semoga apa yang kita sampaikan, yang kita baca bersama ini melalui daring ini bernilai ibadah dan menjadi bekal kehidupan kita untuk menjadi manusia yang lebih bertakwa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.